Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 31 Maret 2020. Breaking news. Kasus positif corona di Republik Indonesia mencapai 1.528. Wow. Berarti hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah kena, termasuk di Aceh. Nah, pengumuman ini berarti menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki zona merah, berarti zona sangat waspada. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya berarti makin banyak pasien yang akan datang ke rumah sakit. Secara kita tahu bahwa fasilitas rumah sakit memiliki batas maksimum. Begitupun dengan SDM-nya yang tenaga kesehatan. Nah, untuk ini solusi yang paling efektif adalah isolasi mandiri atau karantina mandiri. Nah, di vlog ini saya akan membahas hal-hal penting buat Bunda. Ada 5 hal yang di sini akan saya bahas, yaitu adalah pertama, siapa yang harus diisolasi mandiri? Kedua, apa yang harus dilakukan saat isolasi mandiri? Ketiga, apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Yang keempat, bagaimana cara untuk meningkatkan imun kita? Dan yang kelima, hal-hal penting yang Bunda wajib tahu apabila berada dalam kondisi gawat. Oke, kenapa harus Bunda? Karena Bundalah senter keluarga. Bundalah yang akan menjaga suami, anak-anak, saudara, atau bahkan orang tua yang tinggal di rumah Bunda. Kami di rumah sakit demi Anda di rumah demi kami. Isolasi mandiri jangka waktunya adalah 14 hari. Ini ukuran ideal standar ya. Apa yang harus diisolasi? Itu adalah bagi mereka yang memiliki gejala COVID-19. Gejala seperti apa? Misalnya demam, batuk, pilek, dan sakit pernapasan. Ya, ingat tapi bila ada demam yang sangat tinggi atau kira-kira mengganggu pernapasan atau sesak nafas, segera hubungi fasilitas kesehatan di daerah Anda. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah bagi mereka yang memiliki riwayat bepergian dari daerah penularan dan luar negeri. Saat ini pagi, waktu menunjukkan jam 8 pagi. Bunda bisa lakukan di rumah, yaitu yang pertama, tinggallah di kamar terpisah dari anggota keluarga ya. Yang kedua, cuci baju dan peralatan makan sendiri ya. Yang ketiga, jangan lupa selalu memakai masker apabila keluar dari kamar ya. Yang keempat, apabila di rumah ingin keluar di dalam masih serumah ya, ini maksudnya ya, atur jarak minimal 1-2 meter dengan anggota keluarga ya. Tapi ingat, apabila dalam anggota keluarga itu ada yang berusia lanjut atau usia di atas 60 tahun, saya sarankan lebih baik jangan serumah ya, karena itu berbahaya buat orang tersebut ya. Oke, dan yang kelima,
Apabila bersin ya atau batuk, buanglah tisu di tempat wadah yang tertutup. Ya. Oke, dan yang keenam, bersihkan selalu kamar dengan disinfektan. Ingat, disinfektan ini bisa bunda-bunda dibuat gampang sekali, banyak bahannya. Mungkin salah satunya bisa menggunakan Backlin, ya. Aturan pembuatannya itu adalah 30 cc dalam 1 liter. Jadi bunda-bunda nggak perlu bingung, ambil tutup aqua, ini anggap 15 cc, jadi 2 botol botol Backlin dalam 1 liter air. Gampang kan? Oke, selanjutnya yang nomor 7 ya. Gunakan kamar mandi yang terpisah dengan anggota keluarga. Terakhir, cuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir ya. Oke. Boleh dilakukan, itu adalah yang pertama, jangan keluyuran di ruang publik ya, di mana aja. Oke? Ya. Oke, selanjutnya, jika terpaksa harus keluar rumah, pakai masker. Harus pakai masker. Hindari transportasi publik dan tempat yang ramai. Ya. Kemudian, tidak menggunakan alat makan, mandi, pakaian bersama dengan anggota keluarga di rumah ya. Cara untuk meningkatkan imun tubuh ya. Pertama, istirahat teratur ya. Bisa tidur 7 sampai 8 jam secara teratur ya. Kemudian yang kedua, olahraga ringan minimal 20 sampai 30 menit ya. Ingat, pada habis setelah olahraga itu dia tidak dianjurkan untuk merokok 1 jam sebelum atau 2 jam setelah melakukan olahraga, karena itu justru berbahaya karena bisa menurunkan imun tubuh, ketahanan tubuh kita ya. Oke, yang ketiga, berjemur di bawah matahari, dan yang keempat adalah makan yang sehat dan seimbang, entah itu buah-buahan, sayur-sayuran atau apapun yang secara alami. Oke, di bawah sinar matahari ya, sebaiknya bisa dilakukan, idealnya adalah waktunya di atas jam 10 pagi, jam 10 sampai jam 11 ya. Itu ideal yang bisa dilakukan. Kenapa? Pada saat jam 10 dan jam 11 itu matahari itu, sinar matahari mengeluarkan yang namanya sinar UVB, di mana dia mengandung dia bisa membentuk provitamin D3 kita itu, yang nantinya akan berikatan dengan kolesterol akan menjadi vitamin D3, di mana vitamin D3 itu berfungsi untuk meningkatkan imun. Ingat, bunda-bunda bisa melakukannya selama 20 sampai 30 menit ya. Oke, cara untuk meningkatkan sistem imun mungkin bisa diikutin ya. Salah satu cara itu adalah, pertama, kita harus tahu yang namanya titik meridian ya. Nanti saya ada gambarnya ya. Untuk titik meridian itu di bagian tengah ini ya, itu adalah sebenarnya tempat kelenjar timus. Kelenjar timus itu adalah salah satu organ tubuh yang bisa meningkatkan antibodi ya. Jadi caranya adalah dengan 3 jari ya, dengan 3 jari atau terserah, kayak gini boleh, dengan 3 jari juga boleh. Hitungan nafas sebanyak 5 kali. Tarik nafas dan hembusan sebanyak 5 kali. Contoh. Ya, contoh ya. 1, 2, 3. Ya. Itu bisa dilakukan, atau mungkin dengan cara yang lain, bisa dengan usap tangan. Tunggu sampai panas ya. Setelah panas, diusapkan ke dada di titik meridian, bagian kelenjar timus. Oke. Tarik nafas sekali. Oke, ulang lagi sampai panas. Kemudian diusapkan ke dada pada titik meridian. Bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian
Kemudian yang kedua, cara kedua adalah titik meridian titik lainnya itu di bagian kelenjar limpa, ya, di bagian pertengahan. Bisa dengan cara seperti ini. Oke, dengan tarikan nafas sebanyak 5 kali. 1, 2 kali, 3 kali, bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Dan itu adalah tips dari saya untuk bunda-bunda, dan ini lumayan akan membantu kita untuk supaya tetap sehat. Setelah ada beberapa pertanyaan dari pasien saya bahwa sinar matahari bisa membunuh kuman corona, ya, itu tidak benar, ya. Karena kenapa? Sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa sinar matahari bisa membunuh virus corona ataupun kuman-kuman di dalam tubuh. Tapi justru sinar matahari bisa membantu kita untuk meningkatkan sistem imun kita menjadi lebih kuat. Oke? Dan dari WHO juga menyatakan bahwa di virus corona itu terbukti memang dia bisa berada di semua tempat dan di semua iklim, entah itu musim panas maupun kondisi yang lembab. Ingat, semua yang keterangan saya jelaskan tadi itu adalah untuk beberapa pasien yang termasuk OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan, atau PDP, pasien dalam pengawasan yang gejalanya ringan. Nah, tapi kalau untuk bunda-bunda atau anggota keluarga yang mengarah PDP tapi dengan gejala yang berat, atau hasilnya bunda-bunda sudah keluar, ada salah satu anggota keluarga yang hasilnya ternyata positif, saya sarankan untuk melakukan isolasi diri sendiri di kamar dan tidak keluar sama sekali. Namun apabila anggota keluarga bingung, tidak mengerti caranya, bisa langsung menghubungi dinas kesehatan setempat di tempat bunda-bunda berada. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, jika kondisi bunda-bunda atau salah satu anggota keluarga semakin gawat atau mengalami sesak nafas, segera hubungi pelayanan kesehatan di tempat tinggal bunda-bunda, ya. Khusus untuk di daerah Aceh, bisa menghubungi lokasinya ini, ada nomor HP tertera, langsung dihubungi tempat kontak personnya, ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.